Sudah sejak lama NU antipati terhadap PKI. Menurut Greg Fili dan Catherine McGregor dalam Nahdlatul Ulama and the Killing of 1965, Religion, Politics, and Remembrance, dimuat Jurnal Indonesia 89 pada bulan April tahun 2010. Sejak didirikan pada tahun 1926, para pemimpin NU secara konsisten menentang komunisme, mencela doktrinnya sebagai ateis, serta cita-cita mengenai kepemilikan kolektif atas kekayaan dan properti sebagai laknat menurut ajaran Islam. Tapi anti-komunisme NU sampai akhir 1940-an kurang intens dibandingkan rekan agamawan mereka dari kelompok modernis dalam organisasi seperti Muhammadiyah dan Persis, tulis mereka. Sikap itu berubah setelah sejumlah Kiai NU yang saat itu tergabung dalam Masyumi menjadi korban dalam peristiwa Madiun tahun 1948. Setelah menjadi partai politik, dalam beberapa isu, NU mempertahankan sikap oposisinya terhadap PKI, antara lain ditunjukkan dengan menolak pelibatan PKI dalam kabinet pada tahun 1953 dan tahun 1956. NU juga memprotes pembukaan kedutaan besar Uni Soviet di Jakarta, penggunaan tanda gambar PKI dan orang-orang tak berpartai dalam pemilu, dan dukungan Menteri Pertahanan terhadap dipersenjatainya veteran-veteran komunis untuk melawan Darul Islam. Namun, tak seperti Masyumi, selama tahun 1950-an, NU cenderung akomodatif. NU misalnya mengutuk pembentukan front anti-komunis yang disokong sayap kanan ekstrim Masyumi. Ketika Masyumi menginisiasi acara Muktamar Ulama di Palembang pada tanggal 8-11 September tahun 1957 yang menghasilkan rekomendasi mengharamkan komunisme, NU tak bersedia mengirimkan delegasi. Menurut Khairul Anam dalam Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, NU secara politik memang tak setuju dengan keberadaan PKI. Tapi banyak elit NU merasa bisa bersanding dengan pihak komunis ketimbang terhadap kelompok muslim reformis. PKI sendiri mengulurkan tangan atas kesediaan NU menjalin kerjasama dengan partai nasionalis dan kiri. Pada September tahun 1954, PKI mengirimkan ucapan selamat atas penyelenggaraan Muktamar NU di Surabaya. Bahkan, editorial harian rakyat koran PKI selalu menempatkan NU di antara partai-partai demokratik. Kekhawatiran NU mencuat setelah PKI meraih peningkatan luar biasa, termasuk di basis-basis NU dalam pemilu DPRD. Seusai pelaksanaan pemilu daerah, cabang-cabang NU di daerah lebih memandang PKI dan bukan Masyumi sebagai ancaman terbesar mereka, tulis Greg Fili dalam Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU tahun 1952 sampai 1967. Meningkatnya pengaruh PKI dan kedekatannya dengan Soekarno memaksa NU mengadopsi kebijakan akomodatif dan berpartisipasi dalam semua kabinet dan lembaga di era demokrasi terpimpin. Sikap ini mendapat kritik dari kelompok militan yang anti-komunis seperti M. Munasir, Yusuf Hashim, Syubhan J.E. dan Bisri Syamsuri. Berbeda dengan para pemimpin moderat NU yang memandang PKI semata-mata sebagai masalah politik, kelompok militan memandang PKI sebagai ancaman fisik yang membahayakan Islam, tulis Billy. Hubungan NU dan PKI memburuk pada tahun 1960-an ketika PKI mengkampanyekan aksi sepihak sebagai upaya melaksanakan reformasi agraria atau land reform yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria. Pada Oktober tahun 1961, sebulan setelah panitia land reform mulai bekerja, pengurus besar Syuriah NU menggelar Batsul Masail atau forum diskusi untuk membahas masalah agraria. Forum menghasilkan fatwa yang mengharamkan land reform. Alasannya melanggar himayatul mal
atau perlindungan properti yang menjadi salah satu tujuan syariah. Gita Anggraini dalam Islam dan Agraria menyebut, pengharaman itu bukanlah terhadap program land reform, tetapi terhadap hal-hal yang mencederai prinsip dasar land reform. Karena program land reform itu sendiri mendapat dukungan dari kalangan ulama, salah satunya DPR GR yang mengesahkan UU PA tersebut yang diketuai Kiai Haji Zainul Arifin dari NU. Namun, sebulan kemudian, rapat Dewan Partai menyimpulkan UU PA boleh hukumnya kalau memang diperlukan untuk membantu fakir miskin dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, sedangkan jalan lain tidak ada. Dalam praktiknya, banyak kiai atau pemilik tanah muslim tak rela kehilangan tanah mereka. Terkait keengganan tuan tanah muslim Deliar Nur dalam Partai Islam di pentas nasional menekankan perlunya memahami persoalan tanah dalam hubungan dengan wakaf, bahwa tanah bisa dimiliki masyarakat, sedangkan pengelolaannya bisa dilakukan seseorang atau sekelompok orang. Mereka yakin tanah wakaf tak masuk kategori tanah land reform, namun kaum komunis punya cara pandang berbeda. Karena pelaksanaan UU PA berjalan lamban, PKI menggiatkan aksi ofensif atau aksi sepihak. Selain PNI, aksi ini mendapat perlawanan dari NU, terutama para kiai dan pemimpin Ansor di daerah. Akhirnya, bentrokan bahkan disertai kekerasan pun tak terelakkan. Presiden Soekarno turun tangan dan mengundang partai-partai dalam pertemuan di Bogor yang menghasilkan deklarasi Bogor. Namun, bentrokan masih terjadi di sana-sini. Dalam putusan Sidang Dewan Partai 20 Desember tahun 1964, NU menyatakan siap melaksanakan deklarasi Bogor. Namun NU juga meminta pelaksanaan UU PA secara konsekuen, yang di dalamnya mengatur pelaksanaan land reform dan land use dan menjamin hak milik wakaf, waris dan hak-hak lain yang diatur oleh agama Islam. Mengenai tanah wakaf, jika merupakan tanah hibah palsu akan dikutuk, ujar Idham Khalid dalam rapat dengan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA pada tanggal 19 Januari tahun 1965. Di jantung kekuatan NU di Jawa Timur, PKI bersikap defensif dan akhirnya menarik diri dari kampanye aksi sepihak. Bagi NU, kemenangan itu peningkatan kepercayaan diri mereka dalam berhadapan dengan PKI. Peristiwa 30 September tahun 1965, peristiwa dan penculikan para jenderal mencemaskan para pemimpin NU. Beberapa kiai dan tokoh senior NU disembunyikan di tempat yang aman. Sementara yang lainnya, terutama tokoh-tokoh muda militan, pindah ke rumah Wahid Hashim di Matraman dan Subhan Jete di Jalan Banyumas Menteng, keduanya di Jakarta Pusat. Sementara tokoh-tokoh senior bersembunyi, kelompok militan mengadakan pertemuan dengan para pejabat militer yang dekat dengan Soeharto, yang merebut kembali kendali ibu kota keesokan harinya. Pertemuan-pertemuan itu menghasilkan kampanye anti PKI, termasuk pembentukan Kesatuan Aksi Pengganyangan Gestapo atau KAP Gestapo dan Badan Koordinasi Keamanan Jami'iyah Nahdlatul Ulama atau BKK JNU. Inisiatif diambil kelompok militan tanpa berkonsultasi dengan Idham Khalid yang masih bersembunyi atau Wahab Hasbullah yang sedang berada di Jombang. Bahkan jika Idham dan Wahab ada, mereka mungkin tak berdaya menghentikan kelompok militan, tulis Willy dan McGregor. Dengan dua orang itu, dimulailah aksi pengerahan massa hingga pengganyangan PKI dengan persetujuan Angkatan Darat. Yang terparah terjadi di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Menurut Willy,
ada beberapa faktor penyebab. Yang paling kuat adalah pengaruh psikologis bahwa mereka hanya punya dua pilihan, dibunuh atau membunuh. Mereka juga mengambil pelajaran dari peristiwa Madiun dan aksi sepihak PKI. Aksi kekerasan cenderung lebih banyak terjadi di daerah-daerah yang lebih sering mengalami aksi sepihak, tulis Billy. Kekerasan terhadap PKI dimulai berhenti pada bulan Februari tahun 1966. Persoalan yang timbul belum rampung karena Presiden Soekarno enggan membubarkan PKI. Tokoh-tokoh senior NU yang sudah mengambil alih kendali partai juga masih merapat ke Soekarno. Namun, kedudukan Soekarno terus melemah. NU akhirnya mengakhiri hubungan dengan Soekarno dan mendukung rezim baru Soeharto. Itulah sekelumit kisah tentang nasib tragis PKI akibat aksi-aksi sepihak mereka. Semoga video yang sudah kami sajikan ini bisa menjadi pelajaran di masa-masa yang akan datang. Terima kasih sudah menonton.